Salam, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Eli, Eli, lama sabachthani. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Pada Jumat Agung ini, seluruh umat Kristen memperingati hari wafat Tuhan Yesus. Kita juga harus merefleksikan diri dan mengenang penderitaan Yesus yang harus diterimanya demi menolong umat manusia dari kebinasan kekal. Tapi kalau kita mendengarkan perkataan Yesus, mengapa Allah harus meninggalkan Yesus? Bukankah dia anak Allah? Bisakah dia menghindarinya? Mengapa Yesus harus memikul salib penderitaan itu sendiri saja? Ya, ternyata karena dosa manusia itu harus ditanggungnya. Maka pada saat disalib, itulah seluruhnya ditimpakan pada dirinya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Karena itu pula dia harus mengalami kematian. Itulah sebabnya Allah harus meninggalkan Yesus sesuai hukum Allah. Saat berada di Taman Getsemani, Yesus berdoa begitu sedih dan takut sampai keringatnya bercucuran. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Matius 26 ayat 38. Apakah yang ditakuti Yesus? Apakah dia takut mati? Tapi Yesus mengajarkan kita tidak boleh takut pada mereka yang membunuh tubuh. Takutlah pada dia yang dapat membunuh jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Jadi jika Yesus mengajar agar jangan takut pada kematian tubuh, berarti dia tidak takut dengan kematian. Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17-18. Sebelum wafat, Yesus berkata, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu matilah dia. Hal itu membuktikan bahwa Yesus tidak mati karena penderitaan atau kehabisan darah, tapi karena dia berkuasa menyerahkan nyawanya. Lantas apa yang ditakutinya? Ternyata bagi Yesus, penderitaan yang paling ditakuti adalah terpisah dari Allah akibat dosa manusia. Dalam doanya, Yesus berkata, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Apakah itu berarti kehendak Yesus berbeda dengan kehendak Bapa? Lantas apa yang dimaksud cawan itu? Dalam Wahyu 15 ayat 7 dikatakan cawan itu adalah murka Allah atas dosa manusia. Demi menebus dosa manusia, murka Allah dialihkan pada Yesus. Allah sebenarnya tidak ingin menimpakan murka itu pada Yesus, seperti Yesus yang juga berharap agar cawan itu bisa dilalukan. Tapi pendamaian manusia dengan Allah hanya dapat terjadi melalui kematian Yesus. Roma 5 ayat 10. Maka cawan itu tetap harus diminum Yesus. Itulah wujud kasih Allah yang rela mengorbankan anaknya demi kita.
supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Kita harus bersyukur atas segala pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.